Uren itu hata na hinahuan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hata di debata di minggu pasapulu ituhon du Trinitatis tersurat dois yang duni Rom surat di Apostol Paulus tu halarom di Dusada ayat 8 rodi ayat 15 Rom di Dusada ayat 8 rodi ayat 15 masih kak sori bayi taloman jasa mulai hari mamanginang siap ayat baru somona hidup di sini. Maduk maula tiaw jumuro kubebataku marhite hite Yesus Kristus siala sude hamu ala tuliat portibio do tambari taha porsiomuna. Jangan sadi awu manderunga kamu ia setindangiku debatado nahu woloi di bagas antoniku di nahu baritahon anak nai. Totong dohu pangido di akatangiaku anggiat tung mana adi dan pelomoni rohani debata patiuhon dalam kumanokot kamu. Anggiat tung tarlehon au tu debat patonion patobuhon rohamuna. Ondo tahe neng dapotan hiras niroha nang au siap kamu binorhon diha porsiot tadi. Alai nang mabatoonmu akadongan nang jocot ditahirohaku manopot hamu asamar parbuwe au nang bihamu somon nadi aka bangso nadi lebani alai tarsabat do au rasi rasa nuai Namarutang doa di halat Yahudi namarutang doa di halat Yunani nang di bangso na Leban di aka parhapistaran nang di aka nang hurang roha. Dibayani husakap sian nasarohaku menjami tahun barita naulii nang dihamu dihutarom. Olat itu sahatna mari kita. Mamaritahon beritanoi sian nasa roha atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan beritakan Injil dengan segenap hati atau langsung pasal amanginan beritanoi empat orang beritanoi tarik ke turun bidusadon kira-kira menurut kenal dia do tibusahat dia do hatok marsalingan beritanoi manan berita nasauli. Nian mulu pagi bernirohannya. Nengma barita noli hatok satu hita masa ringar mati tonga-tonga talan nang dilihat portigion amai. Yang gorealita namanya terbalik do. Yang berita nasoli ido hatok pro tu hita contohnya. Tabu mobiman era digital nuai. Ngadung beragam angka sosial media, TikTok, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana gempuran para aktivis, bagaimana gempuran para hal-hal yang tidak baik yang terjadi di Pulau Jawa, Kalimantan, Papua bisa sampai dengan secepat mungkin di tengah-tengah kita. Alai yang berita lauli sangat mirsama, sangat sedikit. Bahkan kalau kita melihat dari segi sosial media sekalipun, motif konten-konten tadi untuk hal-hal rohani, kemudian dohalak konten secara duniawi. Idok tadi itu berita nauli amanginang. Nian, molo tadi itu berita nauli
manusia mangaino ima tarik tu tongani di bata na pamonakon kita. Di kita silang tuan Yesus di hal kita silang ngaman ngeri pamonak kita ima makite baritai. Bahkan di Yohanes 1 pun dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dia dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu sendiri adalah Allah. Ido yang berita nawi. Ido dunia nanai saat kita satu muai mana tu marsogo nang haduan biar aneh roh. Amani na anggot akan paso bulung dengan hulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulu taberek tasuli kiti sau tidak menang. Mulu bukuni romon ima salah satu tulisan Paulus dan salah satu dari ke-13 surat pastoral, di mana surat pastoral ini sendiri artinya pengembalaan. Surat pengembalaan untuk orang-orang yang ada di Roma. Surat pengembalaan untuk jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus di daerah Roma. Jadi kalau tabir musia mengingat, negara bisa ada pusat perhatian, negara bisa ada pusat pelayanan di si Paulus. Ima tadi itu barita nauli bohana asal memarita barita nauli tulia di portidion. Alai ada orang sohita memari tahun mata di debatan, ada orang sohita memari tahun barita nauli ikon taboto do do arti ni barita nauli atau Injil. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Injil, dalam bahasa Inggris Evangelium. Mulut taberek saat kaminan di bahasa Gorik mananginani hidok do Evangelion. Nama lapatan baik barita nauli. Jadi isi do barita nauli. Barita nauli iman Yesus Kristus. Artinya negabe pemusatan pemberitaan firman Tuhan yang menjadi pemusatan dari Injil, bahkan khotbah-khotbah sekalipun hanya dipusatkan oleh pada Yesus Kristus. Kalau kita mendengar khotbah yang tidak terfokus daripada Yesus Kristus, maaf, itu bukanlah firman Tuhan. I dan Injil. Allah yang mulut apa yang namanya? Ido nahina si holy, itu yang menjadi kerinduan Paulus. Itu sudah halak. Asalnya sudah halak persea Tuhan Yesus. Asal sudah halak diboto dia donatorani. Asal sudah halak menjadi garam dan terang dunia. Makanya dia 10 juga konsi Paulus do. Seorang hidup totong do pangido di akataniakku anggiat tumana adigat pelomoni rohani debata patiupon dalakku. Karena kerinduannya, karena dia memiliki rasa keterbebanan, dia harus mengunjungi daerah Roma, dia harus mengunjungi orang yang percaya di Roma. Tapi karena berbagai hal almangina, dia tidak dapat mengunjunginya. Sehingga dia selalu membawanya di dalam doa, dia selalu membawanya di dalam kerinduannya agar Tuhan membuka jalan kepada Paulus, agar pemberitaan firman Tuhan tidak terputus hanya oleh kepada dia, hanya oleh dia sendiri. Alaniaha puasa pulai pendua si Paulus di bagasan tangiangna. Puasa pulai di pagi itu di bata asa di patiur sudi akadalanna. Mulut tabere musa mangene biasa pusada onma alusna. Ai masihol doa martidahamu. Na masihol do si Paulus martida halak na adong dirong. Puasa pula adong asiholan di bagasan rohani si Paulus. Mulut tabere musa mangene di ayat 10 par di ayat 15. Tak kas du bidok ibadah nama rutang dua di hal jiunani nang di bangso na leban di akka pakapistaran nang di akka na sohurang roha mulut taberi musa mengentuku di tak kas do taboto ada orang si Paulus markuar si Paulus dibuat ibadah si Saulus, dan latar belakang si Saulus dia sebenarnya orang yang sangat membenci orang Kristen. Dia tidak senang terhadap orang Kristen. Bahkan setiap dia melihat orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dia akan membasminya. Alai, marhite-hite Yesus Kristus dibuka do pikirannya di pakoran sudah akan tarik berita nauli. Dia diubahkan. Dibayar doakan jadi Paulus yang dahulu dia adalah mengejar orang Kristen untuk dibasmi, sekarang dia menjadi tawanan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Yang dahulu tidak mengenal Kristus, dia menjadi mengenal Kristus. Apakah yang mengajari dia guru-guru besar? Apakah yang mengajari dia adalah orang-orang yang terpelajar? Tidak juga. Di ayat 14 sangat jelas. Nama tentang dua buhalat Yunani. Dot akabang sonaliban di akar istara dan di akar nah orang roha artinya
Bukan hanya kepada orang Yunani dia belajar, tetapi ke bangsa lain pun dia tetap belajar. Bukan hanya kepada orang yang terpelajar, bukan hanya kepada orang yang pintar dia belajar, tetapi orang yang kurang roh HP, tondo marsiaja juga. Sebab sekalipun kita memandang rendah orang, sekalipun kita memandang dia tidak sanggup, pasti ada saja satu ataupun sedikit pembelajaran yang akan kita terima dari setiap orang itu. Aido nani rasahoni Paulus hati-hai amina. Ubah itu manusia lebaran. Ubah itu adong keterbebanan dinasiga. Muhammad asa baritai unang holan mata diau, unang holan mati diau, unang holan sahat diau alai tum ikon mabaritai satu akadonaku, satu akad keluarga do jumat nasuhutat dia sekalipun harus sampai. Itu yang menjadi visi misi bagi Paulus untuk pemberitaan firman Tuhan. Dia menegaskan kerinduannya tetapi terhalang oleh beberapa hal. Sekalipun dia terhalang, dia tetap merasa keterbebanan itu di dalam hatinya. Ayat 15 menang di Korintus di bahini usakap sian nasarohak majantawan barita nauli nang dihamu di hutan. Yang menjadi pemusatan pelayanan Paulus adalah memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat menginang, mungkin ada pemikiran di kita bahwasanya untuk memberitakan firman Tuhan hanyalah tugas daripada guru agama, hanyalah tugas daripada pendatua, hanyalah tugas daripada pendeta full timer dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak juga. Yang menjadi petugas untuk memberitakan firman Tuhan setiap orang yang percaya, setiap orang yang terpercaya, orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah memiliki tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu, apakah memberitakan firman Tuhan hanya di langgatan saja? Apakah memberitakan firman Tuhan hanya di dalam gereja saja? Atau memberitakan firman Tuhan dalam persekolahan saja? Tidak. Memberitakan firman Tuhan dimulai dari hal yang terkecil sekalipun. Namanya contoh kecil di dalam keluarga kita memberitakan firman Tuhan, contoh kecil di dalam pekerjaan, di dalam tempat bermain, di dalam perkumpulan organisasi, dan sekalipun kita dapat memberitakan firman Tuhan. Mengapa? Sebab ketika kita dari kecil sekalipun mungkin kita telah menerima firman Tuhan itu dengan tadi mungkin ratusan ataukah ribuan firman Tuhan yang telah ada pada kita. Cukupkah hanya sampai di kita saja? Bukankah orang lain perlu mendengarkan hal tersebut? Bukankah anak-anak perlu mendengarkan tersebut? Bukankah keluarga perlu mendengarkan tersebut? Sehingga ketika kita memiliki keterbebanan tersebut, ketika kita memiliki tugas tersebut, pemberitaan firman Tuhan semakin tersiar di seluruh dunia. Kita kembali ke belakang sedikit Amanina yang menjadi pemberitaan firman Tuhan yang menjadi fokusnya adalah Kristus Yesus, seperti yang dikatakan oleh Paulus di ayat ke-9. Demikian dikatakan, dan masariau madul kamu ia setindaniku debatado nah muloi di bagasan tontiku dina tahun anak naik. Pemberitaan firman Tuhan berfokus, sekali saya katakan berfokus kepada Kristus Yesus. Ketika kita memberitakan firman Tuhan menginang, jangan karena terpaksa, jangan karena terbebani, karena hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi kembali lagi seperti tema yang telah dikatakan, memberitakan Injil dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita memberitakan firman Tuhan. Sian nasar harta tabaritahon barita nawi. Karena itu dari hal terkecil pun pemberitaan firman Tuhan telah kita laksanakan. Lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan di Roma 10 ayat 17 dikatakan mengenai iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Artinya pendengaran firman Tuhan itu tidaklah sia-sia. Di setiap harinya kita membaca firman Tuhan, di setiap minggunya mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat itu juga iman kita mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Sebab Martin Luther mengatakan di dalam salah satu solanya, sola fide, hanya oleh karena iman
Holang alani hapor siau muna do kita bui manua sian akadusata. Holang alani hapor siau do kita bui majalo halungan surga pada hari yang akan mendatang. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada minggu ini, terlebih pada tema yang telah kita dengarkan tadi, memari tahun dari Tanauli sian memari tahun dari Tanauli sian nasa rohata. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika kita sudah dibekali firman Tuhan, ketika kita merasa sudah cukup firman Tuhan itu, mari jangan biarkan firman Tuhan itu selesai di kita. Jangan biarkan firman Tuhan itu mati hanya di kita, melainkan mari kita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya dengan memberitakan firman Tuhan dari hal terkecil, dari keluarga, tempat permainan, pekerjaan, pendidikan, bahkan ke organisasi dan sampai kepada seluruh dunia. Amin. Mari kita bernyanyi.